Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Suke bingung selama beberapa detik. Ruang pemakaman di depannya tampak berantakan. Banyak jejak baru di tanah menunjukkan bahwa pertarungan baru-baru ini terjadi di dalam. Dan di salah satu sudut dinding kamar, beberapa jejak kaki terlihat jelas. Mereka tampak seperti jejak kaki anjing. Sial, Suke mengutuk dalam pikirannya. Selain Budfest sialan itu, siapa lagi yang bisa membuat kekacauan ini? Itu hanya bisa Budfest. _epi_sodes ada di situs web novel.com, free web. Anjing ini pasti sudah memasuki tempat ini lebih awal. Dia pasti punya caranya sendiri. Dan dia tidak hanya berhasil melewati putaran boneka lapis baja, dia juga mematahkan mantra pembatas di sini juga. Itu benar-benar luar biasa. Pahlawan muda Su, mari kita bahas strategi kita. Dari apa yang saya pahami, untuk mematahkan mantra pembatas, kita membutuhkan 10 kultivator yang memiliki kemampuan untuk bergerak dengan kecepatan dan kelincahan, ditambah dengan pemahaman diam-diam di antara mereka. Mantranya rusak. Iya, dan tidak ada kesalahan yang diizinkan. Jika tidak, 10 dari mereka akan menderita rasa sakit dari puluhan ribu pedang yang menusuk hati mereka. Mereka akan mati di tempat? Suara pangeran ketiga dan kelompoknya terdengar saat mereka menjelaskan cara mematahkan mantra pembatas. Karena kelompok itu semua berdiri di belakang Suke yang mengenakan setelan Iron Man-nya, mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di ruang pemakaman. Mereka mengenakan ekspresi serius dan bertanya-tanya bagaimana cara mematahkan mantranya tanpa ada yang terluka. Suke mengangkat alis dan melambaikan tangannya. Dia berkata dengan gagah berani, ini hanya mantra pembatas kecil. Tidak perlu takut. Bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa seseorang tidak boleh mundur ketika menghadapi masalah, tetapi hadapi masalah tanpa rasa takut. Jenis mantra pembatas umum ini bisa dihancurkan dengan satu serangan dariku. Hah? Kelompok di belakangnya merasa sangat khawatir ketika mereka mendengar itu. Pangeran ketiga dan kelompoknya buru-buru mencoba meyakinkan Suke sebaliknya. Pahlawan muda Su, kamu tidak bisa gegabah tentang ini. Ya, mantra pembatasan ini diucapkan oleh nenek moyang kita, Kaisar Negara Logam yang memerintah sebelumnya. Bahkan jika Yang Mulia ada di sini, dia kemungkinan besar tidak akan bisa lolos tanpa cedera juga. Tepat, saat kita memasuki area yang terkena mantra pembatas, akan ada puluhan ribu pedang yang datang tepat ke arah kita dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu tidak mungkin untuk bertahan melawan secara efektif. Tuan Muda Su, kembalilah. Mari kita buat rencana yang bagus, desak putri ketujuh dengan cemas. Suke melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, mantra pembatasan semacam ini bukan apa-apa bagiku. Semuanya, santai. Setelah itu, dia melangkah maju sehingga dia selangkah lebih dekat ke ujung terowongan. Wow! Sebagian besar kelompok di belakang secara naluriah berseru. Pahlawan muda Su, jangan berdiri terlalu dekat ke depan. Ini berbahaya. Ya, Tuan Muda Su, jangan gegabah. Kita masih punya banyak waktu, tidak perlu terburu-buru. Kembalilah dengan cepat, pahlawan muda Su. Pangeran ketiga dan kelompoknya berusaha membuat Suke berubah pikiran. Mereka takut Suke akan mati karena mantra pembatasan. Di sisi lain, pangeran kedua dan kelompoknya meringkuk bibir mereka dan terkikik. Beberapa orang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Jangan berpikir bahwa dengan mematahkan putaran boneka, kamu juga akan dapat mematahkan pesona pembatas yang kuat ini. Orang serakah itu seperti ular yang mencoba menelan gajah. Karena seseorang ingin mencoba peruntungannya, apa gunanya mencegahnya? Itu benar. Jika dia ingin mati, biarkan saja. Suke, kenapa kamu tidak keluar sekarang? Apakah kamu takut? Pangeran kedua adalah yang paling keras di antara mereka. Wajahnya dipenuhi dengan cemoohan. Namun, Suke mengangkat lengan Iron Man-nya perlahan dan mengarah ke ruang pemakaman di depan. Aku sudah bilang, Suke tertawa acuh tak acuh, mantra pembatasan semacam ini bisa dipatahkan dalam satu serangan. Dengan itu, telapak tangannya mulai bersinar terang dengan cahaya putih. Astaga! Seberkas cahaya menuju ke ruang pemakaman. Dengan ledakan keras, seberkas cahaya menghantam sudut ruang pemakaman. Itu tidak menimbulkan banyak kerusakan, jejak kaki anjing di sudut itu adalah satu-satunya yang hancur. Bagaimanapun, dinding makam kekaisaran telah diperkuat oleh ukiran kata-kata rune di dinding. Meskipun Iron Man benar-benar eksistensi yang luar biasa dan gagah, kekuatannya tidak bisa menandingi dunia kultivasi. Itu berhasil mengalahkan boneka lapis baja dengan mudah karena kekuatan Iron Man menjadi satu-satunya kelemahan fatal mereka,
selalu ada satu hal untuk ditaklukkan yang lain. Adapun ruang pemakaman kedua, pesona pembatas sudah dipatahkan oleh Budfest. Suke hanya berpura-pura bahwa dialah yang memecahkan mantranya. Tidak perlu menghancurkan apapun karena mantranya telah rusak. Tidak ada yang bisa melihat apa yang telah dilakukan Suke, karena mereka semua berada di belakang dan diblokir olehnya. Mereka hanya tahu bahwa Suke telah menyerang hanya dengan satu serangan. Dan kemudian, ada ledakan keras. Setelah itu, hanya ada keheningan. Pada saat ini, Suke tersenyum ramah, tidak apa-apa sekarang. Mantranya telah rusak. Semua orang mengantri dan ikuti saya ke pos pemeriksaan berikutnya. Ketika dia selesai berbicara, Suke mulai berjalan ke depan. Pahlawan muda Su, tidak. Pangeran ketiga dan kelompoknya terkejut dan berteriak. Tapi sebelum mereka bisa menyelesaikan kalimat mereka, semua orang tercengang. Suke mengambil langkah besar dengan setelan Iron Man-nya melangkah ke ruang pemakaman dan baik-baik saja. Tidak ada mantra pembatasan sama sekali. Itu benar-benar tenang dan damai. Tiba-tiba, semua orang terkejut. Bagaimana ini mungkin? Hanya dengan satu serangan, mantra pembatas yang dirapalkan oleh kaisar kita sebelumnya dihancurkan? Ini disebut overpower, kan? Pahlawan muda Su, kamu luar biasa. Kami tidak tahu bahwa pahlawan muda Su sebenarnya sangat berani dan heroik. Kami telah salah menilai Anda. Pahlawan muda Su tidak hanya menguasai keterampilan mengendalikan kereta ilahi, keterampilannya dalam menempa senjata magis juga telah mencapai puncak kesempurnaan. Kami tidak menyangka kemampuannya untuk mematahkan mantra pembatas juga begitu tak terduga. Jenius seperti pahlawan muda Su memang panutan generasi kita. Luar biasa, terlalu indah. Pada saat itu, kebanyakan dari mereka dipenuhi emosi dan mengagumi kekuatan Suke. Bagaimanapun, pencapaian Suke sebelumnya telah membuat mereka langsung tenggelam dalam keterkejutan dan tidak memiliki energi untuk mempertanyakan apakah yang dia lakukan kali ini masuk akal atau tidak. Namun, kerumunan di luar makam kekaisaran telah melihat semuanya dengan jelas. Melalui cermin langit dan bumi, mereka melihat kondisi ruang pemakaman serta apa yang telah dilakukan Suke. Sebelum Suke melepaskan tembakan, mereka sudah menyadari bahwa mantra pembatas telah dipatahkan. Ketika Suke berpura-pura telah mematahkan mantranya, semua orang di luar sana tahu dia berbohong. HMPH, Suke ini benar-benar karakter yang teduh. Dia benar-benar menipu para pangeran. Apa yang dia lakukan benar-benar tercela. Orang seperti apa yang diundang pangeran ketiga? Tepat, sebelumnya saya melihat dari cermin langit dan bumi lain bahwa itu adalah seekor anjing, tidak yakin dari mana asalnya, yang menghancurkan pesona pembatas. Banyak orang menggelengkan kepala dan menunjukkan penghinaan terhadap Suke. Tetapi pada saat ini, beberapa orang yang melihat Suke menjual tahu bau berdiri dan mencibir, "Kamu kodok di dalam sumur? Tidakkah kamu tahu bahwa anjing yang kamu lihat sebenarnya adalah hewan peliharaan pahlawan muda Su?" Jelas pahlawan muda Su memiliki pandangan ke depan untuk membiarkan anjingnya membersihkan jalan dengan menghancurkan mantra pembatas terlebih dahulu kemudian menindaklanjuti dengan serangan lain. Itu sebenarnya adalah sentuhan akhir. Dia benar. Pahlawan muda Su benar-benar panutan generasi kita. Bahkan hewan peliharaannya sangat kuat, apalagi dirinya sendiri. Apakah kamu yakin, anjing itu sebenarnya peliharaan pahlawan muda Su? Tidak heran itu sangat kuat. Kami memang salah menilai. Semuanya, tolong jangan ambil hati. Dalam waktu singkat, kerumunan di luar makam kekaisaran penuh dengan kekaguman terhadap Suke. Sementara itu, Suke terus maju lebih dalam ke makam dan notifikasi sistem terus-menerus terngiang di kepalanya. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 320 poin bertindak tangguh. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 350 poin tangguh bertindak. Sejak dia menukar dan menyewa setelan Iron Man, poin tangguh bertindaknya terus meningkat. Sekarang Suke hampir memulihkan biayanya. Namun, saat mereka masuk lebih dalam ke makam, selain ronde pertama di mana Suke menurunkan semua boneka, dia dan kelompoknya tidak menemui hambatan lain. Saat mereka masuk lebih dalam, setiap kali ada pos pemeriksaan yang diketahui kelompok itu menunjukkan bahaya, akan ada seseorang yang akan memperingatkan Suke untuk berhati-hati. Meskipun demikian, semua mantra dan jebakan yang membatasi telah ditangani oleh Budfest. Adapun Suke, dia tidak akan membiarkan kesempatan apapun yang memungkinkannya untuk bertindak keras lewat begitu saja. Dia hanya akan berpura-pura seperti apa yang dia lakukan di ruang pemakaman kedua dengan teriakan, "Aku bisa menghancurkannya hanya dengan satu serangan," diikuti dengan menembakkan seberkas cahaya. Setelah itu, di bawah tatapan hormat dari kelompok pembudidaya,
dia akan maju, mengambil langkah besar dengan aura yang kuat. Sampai akhirnya, kelompok itu berhasil mencapai tingkat terendah dari makam kekaisaran hanya dalam 1 hari, berhenti di depan sebuah pintu batu besar. Pintu batu itu sangat besar, dengan panjang sekitar 2 meter dan tinggi 4 meter. Itu tampak seperti menyatu dengan dinding batu. Pintu itu bertuliskan rune yang, dari jauh, menyerupai berudu yang tak terhitung jumlahnya. Aura menakutkan terpancar dari prasasti kuno namun sederhana ini. Suke berdiri di depan pintu batu, alisnya sedikit terangkat. Pintunya sudah terbuka sedikit dan itu bisa memungkinkan satu orang untuk melewatinya pada satu waktu. Jelas, ini berarti Budfest selangkah lebih maju. Tapi di balik dinding batu, segala sesuatunya tampak tenang dan tenang seperti air. Tidak ada gerakan. Ini membuatnya merasa tidak nyaman. Kenapa dinding batunya terbuka? Saat itu, kerumunan di belakangnya melihat bahwa pintu batu sudah terbuka dan sangat terkejut. Menurut peta, pintu ini hanya bisa dibuka ketika kombinasi rune retak. _epi_sodes ada di _ situs web novel.com, free web. Pahlawan muda Su, apakah kamu membuka pintu? Apakah kamu secepat itu? Benarkah begitu? Jika pahlawan muda Su telah membuka pintu batu, kenapa kami tidak mendengar suara? Sekelompok orang yang bingung memandang Suke dengan ragu. Suke segera meringkuk bibirnya dan berbalik, menghadap mereka semua. Memang benar aku membuka pintu ini. Tulisan di pintu batu tidak bisa menghentikanku sama sekali. Apalagi, aku hanya menggunakan 80% kekuatanku dan aku mendorong pintu terbuka lebih cepat dari kecepatan suara. Jadi, tentu saja, tidak ada dari kalian yang mendengarnya. Lebih cepat dari kecepatan suara? Tapi tetap saja aneh tidak mendengar apa-apa, suara seseorang yang sedang memikirkan hal ini. Suke segera memelototi orang itu. Apa yang kamu tahu? Tidakkah kamu pikir kamu mengerti bagaimana kami, fraksi surga yang meledak, menyerang makam? Kami memiliki cara khusus untuk membuka pintu jenis ini secara diam-diam dengan hampir tidak ada gerakan. Jika kami membuat keributan hanya dengan membuka pintu, bagaimana kita bisa menyebutnya perampokan makam? Sebaiknya kita sebut saja arkeologi. Pahlawan muda Su benar. Semua pembudidaya membeku sesaat dan buru-buru mengangguk setuju, tidak dapat membantah argumen itu. Ayo, Vena Naga seharusnya ada di sana, ikuti dengan cermat. Suke memberi isyarat agar semua orang mengikuti. Dia memimpin kelompok itu, satu persatu, melewati pintu. Di balik pintu batu ada gua magma besar yang berkilauan. Bagian dalamnya dipenuhi dengan mineral logam yang alami, berkilau. Ada lebih dari 10 terowongan yang lebih kecil. Tidak ada yang tahu kemana mereka akan menuju. Setiap terowongan sama gelapnya dengan malam, jadi sulit untuk mengetahui di mana mereka akan berakhir. Ketika semua orang melihat terowongan yang lebih kecil, mereka semua tampak serius dan berpikir keras. Lorong-lorong ini tidak ditandai di peta. Jelas, kaisar yang telah meninggal sebelumnya dengan sengaja memutuskan untuk tidak menandainya. Salah satu terowongan harus mengarah ke Vena Naga. Itu berarti terowongan lainnya akan sangat berbahaya. Tidak mudah untuk mengatakan terowongan mana yang benar. Semua orang mulai merasa tertekan. Beberapa dari mereka melirik Suke, karena dia telah memimpin mereka, yang membuat mereka merasa bergantung pada Suke untuk solusi dan pengambilan keputusan. Ini terutama terbukti untuk Pangeran Ketiga, Putri Ketujuh dan kelompok mereka. Mereka benar-benar memandang Suke sebagai pemimpin mereka, mengikuti pendapatnya. Tuan Muda Su, apakah menurutmu kita bisa memecahkan ini? Yang mana yang harus kita ambil? Putri Ketujuh bertanya dengan lembut saat dia datang ke Suke. Suke tersenyum. Ini terlalu mudah. Aku hanya perlu membuat prediksi menggunakan jariku. Dia sudah dilengkapi dengan keterampilan geomansi karena dia telah membeli pengetahuan tentang berbagai perampok makam terkenal saat menyerbu makam kekaisaran negara api. Oleh karena itu, tidak sulit untuk mengidentifikasi terowongan yang sebenarnya. Namun ketika semua orang mendengar itu, mereka tercengang lagi. Sial, Anda juga tahu keterampilan ini? Hanya menggunakan jari Anda untuk memprediksi? Ada begitu banyak terowongan, bagaimana Anda akan menggunakan jari-jari Anda untuk mewakilinya? Pernahkah Anda benar-benar menyerbu makam sebelumnya? Astaga! Tiba-tiba, Suke melangkah keluar dan mulai menggerakkan jari-jarinya dan melantunkan mantra. Mencari naga yang melengkung di pegunungan, setiap putaran dan belokan menjadi ujian, setiap ujian seperti satu set 8 percobaan berbahaya dan berisiko, tetapi 8 diagram yin yang 8 tidak akan muncul. Tepat saat dia menyelesaikan nyanyiannya, jarinya menjulur keluar, menunjuk ke sebuah terowongan. Sudut bibirnya melengkung ke atas. Ini adalah salah satunya.
Seluruh kerumunan tetap membeku. Deasterismen itu, begitu saja. Semudah itukah menemukan terowongan yang benar? Mencari naga yang meringkuk di pegunungan? Kedengarannya terlalu samar. Bagaimana Anda menghitung dan mengerjakan terowongan yang tepat? Putri ketujuh dan pangeran ketiga menatap dengan mata terbuka lebar. Mereka tidak menyangka Suke tahu tentang geomansi dan prediksi. Di luar makam kekaisaran, semua orang juga tercengang. Mencari naga yang melingkar di pegunungan, setiap putaran dan belokan menjadi ujian. Luar biasa, sangat luar biasa. Pahlawan muda Su ini pasti memiliki latar belakang. Sepertinya kita benar-benar harus mencari tahu siapa yang mendirikan fraksi surga yang meledak. Janda permaisuri yang berada di dalam kereta ilahinya berkomunikasi dengan putranya, Kaisar, melalui kekuatan jiwa. Anakku, dari mana tepatnya anak ini berasal? Kaisar Logam tidak dapat memberikan jawaban. Dia menjawab dengan wajah pahit, Ibu, saya telah mengirim orang untuk menyelidiki. Pengintai yang kami kirim ke 4 negara kebetulan sedang dalam perjalanan kembali dan akan segera mencapai makam kekaisaran. Janda permaisuri mengakui jawabannya dan tidak menanyakan hal lain. Sementara itu, Suke telah memimpin kelompok itu ke dalam terowongan. Saat mereka maju melalui terowongan, Suke menemukan beberapa jejak kaki dan bekas cakar anjing di dalamnya. Rupanya, Budfest telah mengambil terowongan yang sama juga. Ada beberapa bekas perkelahian yang sepertinya disebabkan oleh jebakan yang bermunculan. Ini meyakinkan Suke bahwa Budfest pasti memiliki asal yang luar biasa. Selama ini, Budfest telah berhasil memecahkan semua mantra pembatas dan tahu persis kemana harus pergi. Anjing itu jelas tidak selema kelihatannya. Kerumunan pergi lebih dalam ke terowongan. Dalam waktu singkat, mereka akhirnya mencapai ujung terowongan. Aduh! Suara yang familiar terdengar. Mulut Suke tiba-tiba berkedut dan dia melesat maju, tanpa membuang waktu. Kelompok itu dengan cepat mengikuti juga dan keluar dari terowongan dengan cepat, hanya untuk disambut oleh pemandangan lain yang membuat mereka tercengang. Mereka melihat seekor anjing hitam dan putih besar, dengan wajah penuh kejutan dan kegembiraan, berjongkok di lantai. Dia akan memasukkan ramuan spiritual yang berkilauan ke dalam mulutnya. Desir! Pada saat kritis itu, sesosok tubuh bergegas ke arah anjing itu. Itu adalah Suke. Dia sangat cepat sehingga dia menyerupai kilatan petir hitam yang tiba-tiba muncul di depan Budfest. Dia mengangkat lengan mekaniknya dan menamparkan Budfest tepat di wajahnya. Piak! Suara renyah segera terdengar. Budfest dikirim terbang, tetapi dia masih memegang ramuan spiritual tanpa henti. Dia menatap Suke, sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Beraninya kau mencoba makan itu? Suke sangat marah. Semua pembudidaya yang hadir dalam keadaan linglung sekarang karena kaget. Jadi beginilah cara pahlawan muda Su mendisiplinkan hewan peliharaannya? Tidak heran anjing itu sangat kuat. Itu pasti karena metode pengajaran pahlawan muda Su. Ledakan. Budfest jatuh ke tanah, wajahnya penuh dengan kekesalan. F***CK. Apa yang kamu inginkan? Saya mengandalkan diri saya sendiri untuk mendapatkan ramuan ini. Mengapa saya tidak bisa memakannya? Kamu anjing sialan, kamu harus makan kotoran, teriak Suke. Kamu ingin memakan ramuannya? Kenapa? Apakah ini jenis ramuan spiritual yang bisa kamu makan? Bawakan padaku dengan cepat. Dia datang ke Metal Nation karena Genesis Metal Herb. Sekarang Budfest telah mengalahkannya dan hampir memakannya. Tidak heran dia marah. Budfest menjawab dengan sengit, dewa ini adalah serigala, kenapa aku tidak berhak memakannya? Dia sedang menjalani setengah kalimatnya ketika tiba-tiba, dia berhenti, dan melihat setelan Iron Man Suke dengan penuh minat. Nak, apa yang kamu kenakan? Atau, dewa ini akan menukar ramuan ini dengan pakaianmu? Jangan berdagang, cepat dan beri aku ramuan spiritual atau aku akan benar-benar memberimu makan, kata Suke dengan tidak sabar. HMPH, anak muda, jangan terlalu jauh. Bagaimanapun juga, dewa ini adalah keturunan naga ajaib. Kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengancamku? Tukarkan padaku setelan yang kamu kenakan sekarang atau 100 pot tahu bau. Anda memilih. Budfest dapat mengetahui bahwa ramuan ini sangat penting bagi Suke, dan dengan demikian merasa tidak takut. Suke menyipitkan matanya. Sepertinya kamu meminta pemukulan. Kamu benar-benar ingin aku meminta roh pedang untuk memberimu pelajaran? Jangan gunakan roh pedang untuk menakut-nakutiku. Jika kamu tidak berdagang denganku untuk ramuan ini, dewa ini pasti tidak akan menyerahkannya. Budfest agak ketakutan saat menyebut roh pedang, tapi sikapnya masih tegas. Suke kesal dan hendak memanggil roh pedang melalui sistem untuk memberi pelajaran pada Budfest.
Tapi sebelum dia melakukan itu, dia tiba-tiba melihat item baru yang dijual di sistem store. Itu adalah kerah anjing emas. Kerah anjing emas. Kerah yang memiliki efek yang sama dengan lingkaran emas. Itu bisa digunakan pada binatang iblis. Ukurannya dapat dimodifikasi secara bebas melalui seni mantra. Catatan, item ini sangat menggoda untuk jenis binatang iblis anjing dan kendalimu terhadap mereka akan diperkuat. Daya tahan, 100. Harga, 1000 poin tangguh bertindak.